Ya, mari kita nyanyikan pujian terima kasih Tuhan. Ya, mari untuk menyambut firman Tuhan. Mari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau bisa ku miliki, hidup yang kekal, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab ku miliki hidup yang kekal, syukur bagimu. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Tuhan karuniakan kepada kami. Sampai saat ini Tuhan, kasih setia Tuhan begitu nyata dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, dengan mengandalkan kemurahan hati Tuhan yang sudah berlaku atas hidup kami, yang sudah kami rasakan luar biasa ya Bapa. Menolong kami setiap saat ya Tuhan, menjalani segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Kami percaya, kami yakin ya Tuhan Yesus, semuanya itu adalah semata-mata karena kebaikan-Mu, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami juga menyatakan kerinduan kami selalu ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu dengan belajar bersama untuk mengerti akan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang dinyatakan terus-menerus untuk membuka hati dan pikiran kami, cakrawala berpikir kami Tuhan, untuk melihat betapa baik luar biasa Tuhan kami. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati jemaat-Mu di Tanjung Priok ini Tuhan. Terima kasih semuanya kemurahan hati Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk terus menguatkan iman kami, menguatkan hati dan pikiran kami, memuliakan Engkau Bapa. Berkati semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah nama-Mu dipermuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam hari ini saya ingin memperjelas atau memberikan suatu pemahaman yang lebih terang benderang lagi, karena ini juga saudara-saudara terkait dengan
pertanyaan dari seorang teman dari daerah setelah dia menyaksikan firman Tuhan yang kita sampaikan secara live streaming maupun dari YouTube. Bapak Ibu Saudara, dia menanyakan pertanyaan yang sangat penting, dan saya kira memang ini perlu kita jawab dengan firman Tuhan supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi semua orang itu bisa dinyatakan, dan juga banyak orang yang tertolong, terberkati hidupnya apabila mereka percaya dengan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Tentang satu pertanyaan, dia tanya kepada saya, sebenarnya Injil itu apa sih Pak Pendeta, katanya. Apa sih berita kabar baik itu? Kenapa berbeda-beda yang disampaikan, ya kan, oleh pelayan firman atau para pendeta? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya itu adalah merupakan suatu kenyataan yang dialami oleh banyak orang, sehingga mereka ingin memperoleh penjelasan atau mereka ingin agar kebenaran firman Tuhan itu betul-betul disampaikan seperti yang Tuhan maksud, ya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan terkait dengan satu bagian yang sangat penting menjadi renungan atau satu perenungan, bahkan barangkali satu hal yang fokus harus dipikirkan oleh setiap orang, ya. Terlebih lagi orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Hal yang satu ini menurut saya adalah satu hal yang sangat penting untuk dijawab dengan baik, dengan benar, ya. Berapa dosa manusia yang sudah diampuni oleh Tuhan, ya? Berapa dosamu yang sudah diampuni oleh Tuhan? Dan ini Bapak Ibu Saudara, apabila dipahami dengan baik dari berdasarkan firman Tuhan, maka setiap orang yang mengikuti Yesus, dia akan tahu betul kasih Allah yang terbesar itu sebenarnya apa. Amin. Nah, itu karena kuncinya di situ Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah hal-hal yang merintangi hidup kita di dunia ini. Karena apa? Karena kalau masalah itu, semua orang selagi masih hidup di dunia ini pasti menghadapi rintangan. Tetapi masalahnya adalah apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita untuk menghadapi masalah-masalah itu. Amin. Itu yang sangat penting. Kalau kita tidak memahami betul, ya, terkait dengan hal yang paling mahal atau hal yang paling berharga atau hal yang paling luar biasa, yang paling dahsyat, ya, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan manusia saat ini, kalau itu tidak dipahami, maka orang akan pergi saja meninggalkan dunia ini tanpa kebenaran. Dan itu sangat menyedihkan sekali, bukan? Nah, jadi malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin memberikan penjelasan yang lebih clear, yang lebih jelas tentang Injil keselamatan. Sebetulnya apa yang harus dipercayai oleh manusia saat ini supaya dia bisa dikatakan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Karena terlalu banyak pengajaran, terlalu banyak narasi yang dibangun, ya. Terlalu banyak informasi yang dibangun, yang disampaikan, apalagi di zaman teknologi informasi saat ini Bapak Ibu Saudara, sehingga orang bukannya tambah mengerti, tambah banyak didengar, bukannya tambah mengerti, tapi jadi tambah bingung gitu, ya kan? Nah, akhirnya ada kerumitan di dalam menjalani kehidupan iman kepada Kristus itu. Akhirnya, ya, orang-orang yang mengaku percaya Yesus itu menurut apa yang dia mengerti, apa yang dia pahami, ya begitu saja, tanpa diukur dari kebenaran firman Tuhan. Nah, malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita untuk memahami sesuai dengan topik atau tema yang kita ingin pelajari, pahami pada malam hari ini, yaitu adalah, ya, menjawab pertanyaan, berapa banyak dosamu yang telah diampuni oleh Tuhan. Mengerti pertanyaan ini Bapak Ibu Saudara, ya? Bukan berapa banyak dosamu yang kau perbuat. Kalau itu semua orang juga banyak dosa, kan?
Dan semua orang juga sudah berdosa. Bahkan dari dalam kandungan semua orang sudah berdosa. Sebelum dia berbuat pun sudah berdosa. Tapi yang saya tanyakan adalah, yang kita ingin pahami adalah, berapa banyak dosamu yang sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, dan begitu banyak orang yang keliru tentang hal ini, menjawab ini. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk pertama-tama membuka dulu ya kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Mazmur 51. Mazmur 51. Kita baca dari Mazmur 51 ayatnya yang ke 7 dulu ya. 7 kita akan baca ayat 7, kemudian ayat 9, 11 sampai 13. Oke? Ya, mari. Oke, saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara mendengarkan atau mengikutinya ya. Ya, Mazmur 51 ayat 7. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya. Ayat 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Ya. Mazmur ini ditulis oleh siapa? Oleh Daud. Daud meminta supaya dosanya diapakan? Dosanya dibersihkan. Ya, di ayat 9. Dan di ayat 7 dikatakan dari dalam kandungan dia sudah berdosa. Kemudian ayatnya yang ke 11 ya. Ayat 9 dulu kita selesaikan ya. Bagian yang kedua. Tadi yang pertama adalah bersihkanlah aku daripada dosaku, dengan hisop maka aku menjadi tahir. Kemudian basuhlah aku maka aku menjadi lebih putih dari salju. Dia minta dosanya dibasuh. Kemudian di ayat 11, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, ya, hapuskanlah segala kesalahanku. Jadi di sini Daud mengakui bahwa dia mengakui bahwa kesalahannya belum dihapuskan semuanya. Karena ada kata segala di situ kan? Sudah ada dosanya yang dihapuskan oleh Tuhan, tetapi belum segalanya. Kalau sudah segalanya, untuk apa lagi dia minta? Amin. Nah, itu yang kita lihat di sini. Jadi Daud berkata, ya, hapuskanlah segala dosaku. Daud juga pasti tahu bahwa Tuhan mengampuni dosanya, ya, tapi belum segalanya, belum semuanya. Itu yang kita lihat di sini. Ya, ayatnya yang ke 13. Ya, ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Jadi dia mengatakan, meminta pada Tuhan, janganlah membuang aku dari hadiratmu, membuang aku dari hadapanmu ya Tuhan. Ya kalau Tuhan tidak membuang dia dari hadapannya, untuk apa dia bertanya, meminta seperti itu? Ya kan? Kemudian dia katakan, janganlah mengambil rohmu dari yang kudus daripada aku. Itu artinya Daud menyadari bahwa roh Tuhan belum permanen tinggal di dalam dirinya. Ya, belum termaterai dengan Roh Kudus. Kalau sudah termaterai dengan Roh Kudus, untuk apa dia meragukan dan mengatakan jangan ambil rohmu daripadaku? Itulah yang dialami oleh Daud. Dan tentunya kita tahu ini adalah kejadian sebelum Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Sehingga benar apa pengakuan Daud ini, bahwa dia menyadari sangat tepat sekali bahwa dosa-dosanya semuanya belum diampuni. Belum. Itu benar sekali, tepat sekali. Dia mengakui, ya, menyadari bahwa semua dosanya belum diampuni. Itu sebelum salib Kristus terjadi. Betul? Amin. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat di Matius pasal 6. Matius pasal 6. Mari. Matius pasal 6. Kalau yang tadi di kitab perjanjian lama, sekarang kita lihat di kitab perjanjian baru, ya. Kitab perjanjian baru. Matius pasalnya yang ke-6. Ayatnya kita baca di ayatnya yang ke-12, ya. Ayatnya yang ke-12 dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini ya. Jadi ini Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, ya, supaya mereka meminta apa? Minta ampun kepada Tuhan, kan? Betul? Karena ini adalah doa pengajaran Yesus di bukit. Salah satu yang dia minta adalah supaya murid-murid itu mengerti
bahwa dikatakan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti apa? Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Siapa lebih dulu mengampuni? Jadi yang lebih dulu mengampuni di sini adalah orangnya diminta, ya kan? Supaya Tuhan mengampuni. Jadi ampuni orang lain dulu, baru nanti Tuhan mengampuni. Lebih jelasnya di ayat 15. Coba kita lihat lagi. Ya, kalau kita baca dari ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, apa yang terjadi? Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Siapa duluan? Kamu duluan mengampuni orang, ya kan? Barulah Tuhan mengampuni kamu. Begitu kan? Jadi orangnya duluan yang bertindak, yang berinisiatif. Ya. Kalau tidak, ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, kalau tidak, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ada konsekuensi di situ. Ya, konsekuensinya apa? Itu tergantung pada kamu, pada dirimu, pada perbuatanmu. Kan begitu. Kalau engkau berbuat, engkau akan diberkati. Saudara-saudara, bukankah itu konsep kepada orang Israel yang hidup di bawah hukum Taurat? Iya. Kalau kamu melakukan ini, kalau kamu melakukan itu, kalau kamu taat begini, barulah kamu diberkati oleh Tuhan. Itu kan? Sama seperti, ya ini persis sekali Bapak Ibu Saudara. Jikalau kamu mengampuni orang, maka kamu akan diampuni oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu tidak mengampuni kamu juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba kita lihat kalau kita bandingkan ini sesudah Yesus mati disalibkan mengampuni semua dosa. Ya, apakah Tuhan masih berkata seperti itu sekarang ini? Kalau kamu mengampuni orang baru kamu dapat pengampunan, ataukah sebaliknya? Karena Tuhan sudah mengampuni kita, baru kita mengampuni orang lain. Yang mana yang mau kita pakai? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan disinilah juga benang kusut yang terjadi di dalam pengajaran, ya, sehingga orang-orang jadi bingung. Sebenarnya kita ini sudah diampuni apa belum? Ya kan? Lalu ada orang bilang sudah dan belum. Lah, kapan sudah dan kapan belumnya? Ya kan? Kalau bagaimana kalau kita mati pada saat belum? Kan pasti binasa, bukan? Tidak ada jaminan kepastian. Ya, keselamatan di situ. Kalau tidak mengerti, karena kalau tidak memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini ketika dia masih hidup di dalam daging, dia masih keberadaannya masih dalam posisi sebagai manusia yang hidup dengan darah dan daging. Ya, dia belum mati disalibkan. Kita harus mengerti, kita harus paham itu. Dan lagi pula, mulai dari Daud tadi berbicara, dia katakan bahwa Tuhan ampunilah kesalahanku. Tentu dia berbicara melihat dirinya sebagai orang Israel yang belum diampuni segala dosanya. Di sini pun Yesus masih berbicara kepada murid-muridnya bahwa posisi mereka, ya, dikatakan kalau kamu mengampuni orang, barulah kamu diampuni. Ya, saudara-saudara. Kenapa? Karena jelas kita tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah dalam posisi dia belum mati disalibkan. Darahnya belum tercurah. Karena kita tahu pengampunan itu adalah karena apa? Karena darah Yesus yang tertumpah. Amin? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana sesudah salib Kristus? Bagaimana sesudah Yesus disalibkan Bapak Ibu Saudara? Apa yang terjadi? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-38. Ya, kita tahu Kisah Para Rasul 2 ini adalah khotbah daripada siapa? Ini adalah peristiwa hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu sesudah Yesus mati atau sebelum? Sesudah Yesus mati, saudara-saudara. Tetapi dia berbicara masih berkaitan dengan siapa? Berkaitan dengan orang Israel. Apa yang terjadi kepada mereka? Meskipun Yesus sudah mati disalibkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi ketika Petrus berbicara, ya, tentang orang Israel, saudara-saudara, karena kita tahu yang menyalibkan Yesus adalah siapa? Orang Israel. Dan itu adalah dosa yang sangat besar. Dan itu adalah batu sandungan bagi bangsa Israel. Sehingga Petrus mengatakan, ya, atas dasar bahwa dia mengatakan bahwa orang Israel sudah menyalibkan Yesus Kristus, apa yang mereka terima? Apa yang harus mereka lakukan? Ayatnya yang kita 30, ayat 38, ya. Oke, dari ayat 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat apa? Sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain,
Ya, mereka tanya kepada rasul-rasul itu. Apa pertanyaan mereka? Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, apa dikatakan? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Dan Petrus di sini menyadari betul bahwa dosa-dosa mereka, siapa mereka? Orang Israel belum diampuni juga. Ya, saudara-saudara, padahal Yesus sudah mati disalibkan. Ya, nah, maka kamu akan apa? Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, ketika Petrus berbicara tentang keberadaan daripada orang Israel, karena orang Israel itu adalah bangsa pilihan, dan ketika Yesus pun sudah disalibkan, ketika Yesus pun sudah naik ke surga, tetap posisi mereka untuk mereka memperoleh hidup yang kekal adalah dikatakan harus bertobat. Ya, harus bertobat, yaitu apa? Mengakui dosa-dosa mereka. Untuk apa? Untuk pengampunan dosa mereka. Jadi mereka harus ada yang dilakukan. Yang tadi kita lihat, ya, dikatakan apa? Jika kamu tidak mengampuni orang lain, maka kamu pun tidak diampuni. Harus ada yang dilakukan, saudara-saudara. Tidak bisa diam saja. Ya, harus ada action yang mereka perbuat. Sama seperti di sini juga. Mereka juga harus bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Tidak bisa serta-merta hanya percaya saja. Ya, tidak bisa. Dan itu untuk pengampunan dosa-dosamu dikatakan, dan juga supaya kamu menerima Roh Kudus. Jadi ada step-step di situ. Ya, tidak sekaligus, tidak ketika percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ada step-step di langkahnya di situ, dan di keterlibatan mereka untuk melakukan sesuatu yang diminta untuk mereka lakukan. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi saudara-saudara di ayatnya di pasal 3 ayatnya yang ke-19, ya. Kita lihat lagi, masih kisah para rasul, saudara-saudara. Ya. Ini Petrus berkata apa? Ayat 19. Karena itu sadarlah dan apa? Dan bertobatlah apa? Supaya dosamu dihapuskan. Lihat saudara-saudara posisi ini, ya. Dia katakan bertobatlah supaya, bukan karena, bukan setelah. Tetapi apa? Supaya apa? Supaya dosamu dihapuskan. Itu artinya dosa-dosa mereka belum dihapuskan, saudara-saudara. Jadi lihat saudara, sekarang orang-orang yang mana yang harus dipakai? Kalau orang sekarang ini untuk mempercayai keselamatan dalam Kristus Yesus adalah bahwa dia percaya dan sadar bahwa semua dosanya belum diampuni Tuhan, apa yang terjadi? Saudara, karena upah dosa adalah maut. Tidak boleh sedikit pun, ya, dosa itu untuk orang bisa masuk surga, semua dosa itu harus dibersihkan, harus disucikan, harus kudus sekali untuk selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, sekarang Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat di mari. Oke. Ya, sekarang Bapak Ibu Saudara, sekarang kita lihat di 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Nah, ini juga ayat firman Tuhan yang salah satu yang paling banyak disalahpahami oleh orang beragama Kristen saat ini, saudara-saudara, ya. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa kita ini masih orang berdosa walaupun Yesus sudah mati hapus segala dosa. Dan kita ini pun harus mengaku juga supaya dosa kita diampuni, begitu ya. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayatnya yang langsung saja kita di ayatnya yang ke-9, ya. Oke, langsung saja kita lihat. Dikatakan di situ apa? Jika kita mengaku dosa kita, betul? Di situ dikatakan jika kita mengaku dosa kita, ya, harus apa? Mengaku. Lalu apa yang terjadi? Maka Allah adalah setia
dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Akan. Sama nggak tadi dengan pengakuan Mazmur yang oleh Daud tadi? Sama nggak ini? Sama nggak dengan apa yang diajarkan Yesus kepada murid-murid 12 muridnya? Sama nggak yang disampaikan oleh Petrus sesudah Yesus naik ke surga? Sama kepada orang Israel. Ya, ini adalah Yohanes, salah satu rasul daripada Yesus Kristus yang dipilih oleh Yesus Kristus sendiri, mengatakan apa tadi? Jikalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah dosa kita akan diampuni atau sudah diampuni? Ini harus jelas, harus clear, ya kan? Orang-orang yang beragama Kristen harus paham betul, dosa-dosamu itu bukan akan diampuni, ya kan? Sudah diampuni, karena sudah 2000 tahun Yesus mencurahkan darahnya. Dia sudah mati, mengorbankan nyawanya untuk semua orang. Jadi bukan akan diampuni dosa-dosamu, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini berbicara kalau begitu, kenapa Yohanes menuliskan hal ini? Bahwa dikatakan kalau mengaku, kalau bertobat, seperti yang dikatakan Petrus tadi, maka dosa-dosa mereka akan diampuni. Dosa-dosa kita siapa? Orang beragama Kristen mengatakan dosa kita orang Kristen. Ini kan sudah jelas berbicara kepada orang Israel. Ya. Memang kenapa dengan orang Israel? Memang orang Israel belum sepenuhnya diampuni. Mereka harus bertobat, sebab apa? Mereka harus sudah menyalibkan Yesus Kristus Raja mereka. Ya. Sehingga ada satu tuntutan khusus kepada mereka suatu saat nanti. Ya, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, disitulah nyata bagaimana pengakuan mereka itu bermanfaat untuk mengampuni mereka secara sempurna. Ya, saudara-saudara. Sekarang, mengaku atau sampai berteriak-teriak air mata darah juga untuk minta pengampunan, bukan itu yang Tuhan kerjakan saat ini untuk mengampuni dosa orang. Ya kan? Bukan perbuatan itu yang dibutuhkan yang diminta oleh Allah saat ini supaya orang mendapatkan pengampunan. Kenyataannya adalah Allah sudah memberikan pengampunan seluruhnya, bukan? Amin. Iya, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita lihat, kalau begitu, di dalam Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-32. Mari. Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-32. Mari, saudara. Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-32. Kalau kita sudah berbicara kitab Efesus, ini adalah berbicara tentang rahasia Allah yang dibukakan kepada Paulus sebagai rasul bagi bangsa lain, rasul kita. Ya, ini adalah firman yang disampaikan oleh Yesus Kristus sesudah dia naik ke surga kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada kita, untuk disampaikan kepada bangsa lain, untuk disampaikan kepada semua orang saat ini tentang pengampunan. Berapa banyak dosamu yang diampuni oleh Tuhan? Ya, ini sangat penting, ya, saudara. Karena saudara, begitu banyak orang saat ini merasa dosanya itu sangat berat sekali dosanya, saudara-saudara. Berat sekali sampai dia tidak tahu lagi berbuat apa-apa karena dia berpikir apa? Dosaku sangat berat. Kenapa? Tuhan tidak menjawab doaku. Tuh, ya kan? Oh, berarti Tuhan tidak menjawab doa dia karena terlalu berat apa? Dosanya, saudara-saudara, ya. Dosaku terlalu banyak karena Tuhan menghukum aku. Aku tidak berhasil di bidang ini. Aku tidak berhasil di bidang itu. Ya kan? Usahaku begini. Dan banyak hal yang orang yang tidak, orang yang sirik sama saya. Atau banyak orang yang benci sama saya. Barangkali itu adalah sebagai hukuman karena dosa-dosaku. Lalu dia hukum lagi dirinya. Saudara-saudara, ya, mengerikan itu. Karena dia merasa dosanya terlalu berat. Saudara-saudara, siapa yang mengatakan dosamu berat? Ya kan, saudara? Siapa yang mengatakan? Engkau yang mengatakan atau Tuhan yang mengatakan? Amin, saudara? Ini penting, saudara. Karena ini berkaitan dengan masalah iman yang benar di hadapan Allah. Sekarang kita lihat di Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-32. Apa yang dikatakan oleh firman Yesus Kristus, saudara-saudara? Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini oke? Oke kan? Saudara-saudara, betul ya?
saling mengampuni. Ini adalah suatu tugas mulia bagi setiap orang percaya yang sudah mengerti bahwa dirinya sudah diampuni oleh Tuhan. Salah satu kewajiban yang harus dilakukan adalah apa? Mengampuni sesama. Amin. Mengampuni orang lain. Ya, itu tugas daripada seorang yang sudah mengerti bahwa dia sudah mendapatkan pengampunan atas segala dosanya. Itu tugas kita, ya, kewajiban kita saling mengampuni. Dan bahkan sebelum orang lain minta ampun kepada kita, ya, kita sudah harus lebih dulu mengampuni orang lain. Amin. Kenapa begitu, saudara? Lihat di situ apa dikatakan. Sebagaimana Allah di dalam Kristus apa? Telah mengampuni kamu. Amin. Ya, bandingkan tadi dengan di Matius pasalnya yang ke-6, saudara-saudara. Di Matius pasal 6 tadi dikatakan, kalau kamu mengampuni orang, barulah dosamu diampuni. Tapi sekarang, saudara-saudara, kita lihat sesudah Yesus Kristus naik ke surga, menyatakan firman-Nya yang rahasia dan dibukakan kepada kita saat ini sebagai tubuh Kristus, saudara-saudara. Dikatakan apa? Hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus sudah terlebih dahulu mengampuni kamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini berbeda. Ini adalah sesuatu karunia yang sangat berbeda diberikan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel dan terhadap kita bangsa lain sebagai tubuh Kristus. Ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. Artinya kalau orang tidak memahami perbedaan ini, itulah sebabnya terjadi campur aduk di dalam pemahaman dan keraguan dan kekacauan yang akan terjadi. Kadang-kadang orang merasa bahwa dia sudah diampuni, kadang-kadang dia merasa belum diampuni. Jadi bagaimana saudara kita bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan? Betul saudara? Ya, bagaimana kita mengerti hidup damai sejahtera Tuhan kalau kadang kita merasa sudah diampuni, terkadang kita juga merasa belum diampuni, ya. Hari apa kita merasa diampuni? Dan hari apa kita tidak merasa diampuni? Apa hari Minggu kita merasa diampuni karena kita di gereja? Terus kalau di tempat lain kita di tempat kerja bahwa kita merasa bahwa kita belum diampuni mulai hari Senin sampai Sabtu, saudara-saudara? Wah, itu benar-benar mengkhawatirkan sekali, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang kita lihat, saudara-saudara, sebagaimana Allah di dalam Kristus. Amin. Ini lihat ya, sebagaimana Allah di dalam Kristus, bukan di dalam usahamu, bukan di dalam perbuatanmu, bukan di dalam kerja kerasmu, bukan di dalam kesetiaanmu, tapi di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Amin. Nah, bagaimana pengampunan yang kita terima di dalam Kristus Yesus, saudara-saudara? Kita lihat di dalam Efesus pasal 1. Mari kita lihat di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-7, ya. Kita lihat ayat 7, saudara-saudara. Ya. Di ayat 7 dikatakan apa? Sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus. Amin. Ingat saudara, di dalam Yesus. Kalau sudah di dalam Yesus, masa ada dosa? Bagaimana bisa ada dosa lagi di dalam Yesus? Yesus itu tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Amin saudara. Sehingga siapapun yang ada di dalam Dia itu sudah pasti suci, sudah pasti kudus. Amin. Persoalannya adalah orang sadar nggak bahwa dia sudah di dalam Yesus? Percaya nggak kamu bahwa kamu sudah di dalam Yesus? Itu masalahnya. Bukan soal banyaknya dosamu yang kamu pikir bahwa kamu banyak dosa. Tidak, saudara-saudara. Tetapi dikatakan apa? Di dalam Dia, di dalam siapa? Dalam Yesus dan oleh darahnya. Amin. Dan oleh darahnya kita beroleh apa? Beroleh penebusan, yaitu pengampunan segala dosa. Itu jelas sekali, saudara-saudara. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1981, itu jelas sekali dikatakan segala dosa. Ya, jadi bukan sebagian, saudara-saudara. Ya, dosamu diampuni oleh Tuhan, bukan sebagian, bukan dicicil, saudara-saudara. Ya, seperti properti dicicil, tidak. Tapi itu sekaligus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mana buktinya? Yesus berkata di atas kayu salib itu apa? Sudah selesai. Amin. Ada kan kata-kata Yesus mengatakan apa? Sudah selesai. Nah, orang-orang saat ini mengatakan belum. Nah, kita harus percaya siapa, saudara? Kita harus percaya firman Tuhan yang mengatakan segala dosa sudah selesai diampuni oleh Tuhan Yesus. Oleh apa? Menurut apa, saudara-saudara? Dikatakan di situ menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Amin.
Jadi ada satu kekayaan pemberian Tuhan. Amin, saudara. Ya. Ketika Daud tadi mengatakan, Tuhan hapuskanlah dosaku. Ada enggak kekayaan yang Tuhan, kemurahan hati Tuhan kepada dia? Ada, saudara-saudara. Tapi apakah kemurahan hati Tuhan itu dinyatakan kepada Daud? Ya, Daud. Ya kan, semua dosamu sudah kuampuni. Apa Tuhan pernah katakan itu kepada Daud? Enggak pernah itu. Kalau pernah Tuhan katakan kepada Daud, ya Daud, Raja Daud, semua dosamu sudah kuampuni. Untuk apa dia mengatakan tadi? Tuhan hapuskanlah dosa-dosaku. Amin. Justru karena Daud menyadari bahwa kemurahan hati Tuhan kepada dia belum dalam porsi pengampunan segala dosanya. Tapi sekarang kepada kita, Tuhan mengatakan apa? Tuhan melalui darahnya Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib itu, semua dosamu telah diampuni. Ini yang menjadi titik, ya, yang titik kebenaran inti daripada iman Kristen yang harus dipercayai oleh setiap orang. Amin. Kalau seorang Kristen tidak mempercayai hal ini, bagaimana dia bisa dikatakan bahwa orang itu adalah orang yang selamat? Bisakah orang saat ini diselamatkan tanpa mempercayai darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib? Tidak bisa. Saudara, kenapa tidak bisa? Karena itulah yang diminta oleh Allah saat ini untuk dipercayai oleh orang yang mau diselamatkan. Simpel kan, Bapak Ibu Saudara? Ya. Jadi tidak bisa suka-sukanya kita. Tidak bisa mau-maunya manusia, Pak. Ya kan? Tidak bisa mau-maunya orang mengatakan, ya pokoknya saya sudah menerima Yesus. Menerima Yesus itu bagaimana, saudara? Ya kan? Saya udah percaya Yesus itu apanya yang kamu percayai? Amin? Ya. Iya, saudara. Apakah yang kamu percayai adalah bahwa dia bisa mengadakan mukjizat? Ya, betul itu. Tapi apa hubungannya dengan dosamu mukjizat itu? Ya kan? Contohnya ada orang mengatakan, ya saya percaya bahwa Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Betul? Itu benar kan? Benar. Itu adalah kuasa ajaib daripada Yesus Kristus. Saudara percaya itu? Percaya. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah saudara kebagian dengan makanan itu? Kebagian enggak? Tidak kebagian kan? Benar nggak, saudara? Iya, tidak kebagian. Nah, kebagian bagaimana orang yang makan itu 5.000 orang udah 5.000 tahun, 2.000 tahun yang lalu kan? Dia belum lahir, bagaimana kalian bisa dapat makanannya? Tapi sekarang tanya, Yesus mati di atas kayu salib, darahnya tertumpah mengampuni segala dosa. Dapat nggak? Dapat kalau apa? Kalau percaya. Amin. Nah itu saudara-saudara, ya kan? Jadi percaya Yesus itu apa artinya, saudara? Tidak dilarang saudara mempercayai Yesus dia sanggup melakukan mukjizat. Tidak dilarang, memang harus. Tapi apa hubungannya mukjizat Yesus menjadikan air jadi anggur? Apa hubungannya dengan saudara? Apa hubungannya, saudara? Ya kan? Karena itu kepada orang Israel pada waktu itu, kalau mereka percaya pada mukjizat yang Yesus lakukan, mereka selamat. Ya. Amin, saudara. Nah, tapi saudara sekarang kalau saudara percaya pada Yesus membuat mukjizat, apa hubungannya dengan saudara? Rotinya nggak dapat juga, ya kan? Anggurnya juga nggak dapat, sudah habis diminum. Tapi darah Yesus tidak akan pernah habis. Amin, saudara. Darah Yesus tidak akan pernah berkurang, tetapi darah Yesus selalu tersedia dan selalu cukup dan bahkan berlimpah-limpah. Itulah kasih karunia yang mengampuni segala dosamu, segala dosaku, dan dosa semua orang. Amin, saudara. Amin. Nah, sekarang kita lihat lagi di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13. Ya, saudara. Lalu ada orang mengatakan, ya, memang benar, semua dosa sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, sudah diampuni oleh Allah, tetapi dosa perbuatan belum. Benarkah, saudara? Benarkah dosa perbuatan belum diampuni oleh Tuhan Yesus? Kita lihat di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Oke, kita baca ya. Kolose 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, ya, mati secara rohani maksudnya, Ya. dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah. Kenapa? Karena hanya orang Israel yang disunat secara lahiriah, ya, karena perjanjian dengan Abraham, ya, kita katanya tidak termasuk di bagian itu. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Dengan siapa? Dengan Yesus. Jadi bersama-sama dengan Yesus. Dihidupkan oleh Allah, saudara dan saya. Loh, kapan saudara bersama-sama dengan Yesus? Kok bisa saudara dan saya bersama-sama dengan Yesus untuk dihidupkan dari kematian? Kapan, saudara? Ya, kapan? Yesus saja mati sudah 2000 tahun, saudara baru umur berapa sekarang ini, saudara-saudara? Ingat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus.
ketika Yesus mati disalibkan, ketika dia dikuburkan saudara-saudara, dan ketika dia hidup saudara-saudara, kita sudah include, termasuk di dalam ya Yesus yang melakukan itu. Dan ketika kita percaya sekarang, lalu Allah melihat kita sudah ada di dalam Yesus, dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah menjadi bagian kita bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara-saudara. Yesus yang melakukannya, tetapi di mata Allah kita sudah termasuk di dalam perbuatan itu. Amin, saudara. Di dalam pengalaman itu. Kita lihat, ya. Kita lanjut, saudara. Ya, dikatakan situ, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah apa? Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Siapa yang melakukan pelanggaran, Pak? Ya kita, ya kan? Jadi bukan hanya dosa warisan seperti kebanyakan orang mengatakan, benar Yesus mengampuni semua dosa orang, tapi dosa warisan itu di mana dikatakan? Yang dikatakan adalah semua pelanggaran dan dosa kita itu sudah include di dalam kematian Yesus Kristus. Itu sudah ditanggung semuanya, sudah ditimpakan kepada Dia, Bapak Ibu Saudara, sehingga kita tidak menanggungnya lagi. Amin. Nah, kita lihat di ayat 14-nya. Ayat 14 dikatakan dengan apa? Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu dikatakan, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya di mana? Pada kayu salib. Itu sudah ditiadakan semua tuntutan itu. Amin, saudara? Amin. Iya. Jadi kenapa orang saat ini takut lagi dan merasa, oh saya terlalu banyak dosaku? Ya kan? Tuhan yang mengatakan itu, atau engkau yang mengatakan buat dirimu sendiri? Nah, sekarang saudara-saudara, kalau begitu, apa yang kita pahami di sini? Yang kita pahami adalah, saudara-saudara, semua dosa kita sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Semuanya, yang dulu, yang sekarang, maupun yang akan datang, semuanya sudah selesai. Ya, jangan berpikir ya bahwa kebenaran ini mendorong orang berpikir bahwa kalau begitu bebaslah kita untuk berbuat dosa, bebaslah kita membunuh, bebaslah kita mencuri. Siapa yang mengatakan begitu sebagai buah daripada pengajaran yang benar? Tidak ada. Ya kan? Saudara-saudara, yang benar adalah kita lihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 20 sebagai bagian daripada pembacaan kita yang terakhir, ya, 1 Korintus 6 ayatnya yang ke-20. Nah, kita lihat saudara-saudara apa yang dikatakan supaya lebih jelas pemahaman kita tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita saat ini. Benar-benar itu adalah sebuah anugerah kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma, tidak karena diperjuangkan oleh siapapun, tapi oleh Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib. Amin. Kita lihat di ayatnya yang ke 20. Kita ayatnya yang ke-19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Amin. Kenapa tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Karena ketika kita percaya Injil keselamatan, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Secara otomatis Roh Kudus berdiam di dalam diri kita, dalam tubuh kita ini. Ya, Roh Kudus mendiami tubuh kita ini, maka tubuh kita ini disebut adalah bait daripada Roh Kudus. Tempat di mana Roh Kudus tinggal untuk menjamin posisi kita di dalam Kristus dan memberkati kita di dalam kehidupan kita selanjutnya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari siapa? Dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, ini tanda dibuat suatu pertanyaan supaya orang-orang pada sadar. Setiap orang yang percaya itu sudah didiami oleh Roh Kudus, maka kita harus menjaga hidup kita supaya tetap hidup dalam kekudusan. Oke, bukan berarti kalau tidak menjaga kekudusan batal keselamatannya, bukan begitu, saudara-saudara. Tetapi ini adalah suatu tanggung jawab bagaimana kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita tahu tanggung jawab kita untuk menjalani hidup yang kudus. Itu maksudnya. Dia 20, ya. Sebab apa? Sebab kamu telah dibeli dan harganya apa? Telah lunas dibayar. Betul? Amin. Ya, bukan kredit, bukan dicicil-cicil, saudara-saudaraku. Lalu kalau saudara berbuat baik, berbuat amal, dan lain sebagainya, rajin ke gereja, rajin berdoa, dosa-dosa saudara perlahan-lahan dicicil, dihapus-hapus, begitu. Bukan begitu, saudara.
ya kan? Itu konsep perjanjian lama itu, dengan mempersembahkan korban bakaran, lalu dosa orang itu dihapuskan, lalu besok lagi dia persembahkan lagi korban bakaran, dosanya dihapuskan, lalu berikut lagi bulan depan, tahun depan, dan selanjutnya, ya kan? Bukan begitu. Kenapa? Karena Kristus mati sekali saja untuk menghapuskan segala dosa, dan kita dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Nah, sehingga dikatakan tadi di situ, kalau itu yang terjadi kepada kita saat ini, bahwa kita sudah jadi orang kudus, kita sudah dibeli dengan lunas, harga yang lunas dibayar, lalu apa? Benarkah saudara-saudara bahwa kita akan menjadi bebas berbuat dosa? Tidak demikian. Karena bagian kedua itu dikatakan apa? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, saudara. Berarti saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya segala dosanya diampuni, maka di dalam kebenaran yang dia percayai itu juga sudah include, sudah termasuk juga diberikan suatu pengertian bahwa dia akan memuliakan Tuhan dengan tubuhnya. Amin, saudara. Amin. Itu sebabnya di Roma 12 Paulus katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. Amin, saudara. Amin. Bahwa kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, kita yakin bahwa kita sanggup berubah menjadi lebih baik. Amin. Oleh kasih karunia-Nya, bukan oleh kekuatan diri kita sendiri. Nah, ini hidup yang kita jalani, saudara-saudara, di mana kita terus diingatkan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Paulus katakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Karena kita rugi, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak menikmati sukacita di dalam Tuhan, di dalam hidup yang satu kali saja kita jalani di dunia. Rugi kan? Benar nggak, saudara? Hidup itu hanya sementara, betul, ya kan? Tapi kita tahu memang hidup kita juga adalah hidup yang kekal di dalam Kristus, bukan? Tetapi maksudnya adalah bagaimana sementara kita hidup di dalam dunia yang sementara ini, saudara-saudara, kita mengerti impact, ya, atau pengaruh daripada kebenaran yang kita percayai ini, bahwa kita bisa menikmati hidup yang sesungguhnya, benar-benar kita ini merasakan damai sejahtera Tuhan ketika kita pun menghadapi berbagai banyak masalah. Siapa contoh yang paling sempurna secara manusia? Kalau yang paling sempurna adalah siapa? Yesus Kristus. Tetapi di dalam kehidupan sebagai manusia sama seperti kita ini, siapa yang paling sempurna menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan yang berat sekali, lebih berat masalahnya daripada kita, tapi dia tetap mengucap syukur kepada Tuhan? Siapa contohnya? Siapa saudara-saudara contohnya? Ya, siapa? Yang mengatakan tadi di dalam Filipi pasal 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya, dia sendiri. Dia menuliskan itu dari mana? Dari penjara, saudara. Ya kan? Dia sedang dipasung. Bayangkan, saudara. Itu apa artinya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Bahwa situasi-situasi di dunia ini tidak pantas untuk menghilangkan sukacita kita. Amin, saudara. Tidak pantas untuk menghilangkan damai sejahtera kita, saudara-saudara. Inilah makanya kita belajar untuk mengerti hal tersebut, bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai orang kudus. Dikatakan muliakanlah Allah, ya, di dalam tubuhmu, ya, saudara-saudaraku. Jadi kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, kita muliakan Tuhan. Amin. Dengan cara bagaimana? Kita makin merindukan hidup kita diperlengkapi oleh firman Tuhan. Karena tanpa firman Tuhan, tidak mungkin kita bisa berubah menjadi lebih baik seperti yang Tuhan inginkan. Tapi dengan kuasa firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah kuasa Allah, pasti membuat hidup kita berubah menjadi lebih baik seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Yes. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Itulah keyakinan yang luar biasa yang dinyatakan oleh firman-Mu, ya Tuhan. Kami sangat bersyukur, ya Tuhan Yesus, bahwa sukacita kami tidak akan bisa diambil oleh dunia ini lagi. Karena pengampunan-Mu atas segala dosa kami telah mengubahkan hidup kami menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup yang surgawi.
Hidup yang punya dampak kepada dunia ini ketika kami memberitakan pekerjaan Allah di dalam Kristus. Pekerjaan yang sempurna oleh Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa umat manusia sekali untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakailah hidup kami Tuhan, pakailah tubuh kami, pakailah mulut kami, dan semua Tuhan Yesus anggota tubuh kami untuk kami pergunakan memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, nama-Mu dimuliakan dan banyak orang yang terberkati. Secara khusus ya Tuhan Yesus, kerinduan kami adalah seperti yang Tuhan kehendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga untuk semua orang percaya yang mendukung pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Tuhan melimpahkan berkat-Mu berlipat kali ganda kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan menyembuhkan semua yang sakit dan Tuhan menguatkan orang yang lemah. Dan kami percaya Tuhan menambah-nambahkan sukacita kepada semua orang yang selalu bersyukur kepadamu atas anugerah-Mu kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.